Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahma di kelas 12D akan membahas materi UKK mata pelajaran panen dan pasca panen. Berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang lingkup kerja. Lingkup kerja adalah suasana atau kondisi yang ada di tempat kerja. Lingkup kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkup kesehatan dan lingkup keselamatan. Lingkup kesehatan terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu yang pertama pelayanan kesehatan kerja, kedua pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, ketiga pelaksanaan P3K, keempat memperhitungkan dan mempertimbangkan gizi pekerja, kelima pemeriksaan syarat ergonomi, keenam selalu melaporkan jika terjadi sesuatu pada para pekerja. Sedangkan lingkup keselamatan ditentukan oleh tempat kerja, tenaga kerja, dan juga sumber bahayanya. Selanjutnya yaitu tentang prosedur kerja. Prosedur kerja adalah suatu pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Prosedur kerja sendiri terdiri atas menetapkan standar K3, mewajibkan mengenakan APD lengkap sesuai dengan pekerjaan masing-masing, menetapkan peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan, memonitori setiap pelaksanaan peraturan dan pekerjaan dengan rutin, mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 pada seluruh pekerja setiap upacara atau apel atau setiap dikumpulkan. Selanjutnya itu tindakan antisipasi K3. Apa itu K3? K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. Apa saja tindakan antisipasi K3? Tindakan antisipasi K3 terdiri atas mengenakan APD lengkap sesuai dengan tempat kerja, memastikan kondisi aman atau stabil sebelum memulai bekerja, mengecek fasilitas yang digunakan sebelum bekerja, dan selalu menyediakan kotak P3 di setiap lokasi kerja. Selanjutnya yaitu menentukan APD. Seperti yang kita ketahui, APD adalah diri. Biasanya APD yang digunakan yaitu mulai dari ujung kepala atau ujung kaki. Seperti helmet. Helmet adalah alat pelindung diri untuk melindungi bagian kepala. Kemudian ada staples. Staples ini adalah alat untuk melindungi mata. Kemudian ada face shield. Face shield ini untuk melindungi wajah. Kemudian ada airplug dan airmuff. Airplug dan airmuff ini untuk melindungi bagian telinga ketika bekerja. Kemudian ada masker untuk melindungi hidung, sarung tangan untuk melindungi tangan, sepatu boot dan sepatu safety untuk melindungi kaki, dan rompi atau vest untuk melindungi tubuh atau badan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K adalah bantuan dan perawatan sementara atau awal di lokasi kejadian dengan peralatan sederhana sebelum mendapat bantuan sempurna dari para medis. Tujuan dari P3K yaitu yang pertama menyelamatkan nyawa, kedua meringankan penderitaan korban, seperti meringankan rasa nyeri. Ketiga, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, seperti mencegah pendarahan. Keempat, mempertahankan daya tahan korban. Kelima, menunjang upaya penyembuhan. Dan keenam, untuk mencarikan pertolongan lebih lanjut. Biasanya di tempat kerja disediakan fasilitas kesehatan atau P3K berupa ruang pertolongan pertama atau ruang kesehatan, kemudian lemari atau kotak P3K
angka beserta isinya. Ketiga, alat evakuasi dan transportasi. Dan yang terakhir biasanya yaitu petugas kesehatan atau yang cukup ahli dalam hal kesehatan atau medis. Selanjutnya yaitu tentang kriteria tanaman siap panen. Nah, kriteria tanaman siap panen sendiri terbagi menjadi 5, yaitu berumur 5-6 tahun, lilit batang lebih dari 40 lebih atau sama dengan 45 cm. 60% populasi memenuhi kriteria matang sadap. Tanaman karet dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir, lilit batang diukur pada ketinggian 100 cm dari pertautan okulasi atau di atas kaki gajah. Kemudian peralatan yang digunakan saat panen, yaitu yang pertama mangkok lateks. Mangkok lateks berfungsi sebagai penampung lateks yang mengalir dari bidang irisan melalui talang. Kedua, cincin mangkok untuk mencantolkan mangkok lateks. Ketiga, tali cincin berfungsi sebagai tempat untuk mencantolkan cincin pada mangkok sehingga mutlak harus disediakan. Keempat, talang lateks berfungsi untuk mengalirkan cairan lateks atau getah karet dari irisan sadap ke dalam mangkok. Kemudian, pisau sadap untuk menyadap kulit karet pada bidang sadap. Selanjutnya, meteran untuk mengukur tinggi sebelum membuat pola atau mal sadap. Selanjutnya, kuardi berfungsi untuk mengukur tebalnya kulit batang yang disisakan saat penyadapan. Selanjutnya, sigmat berfungsi untuk mengukur tinggi sadapan. Kemudian, mal sadap berfungsi membuat gambaran sadapan yang menyangkut kemiringan sadapannya. Biasanya digunakan sebagai pola rencana penyadapan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 6 bulan. Selanjutnya yaitu pisau mal, berfungsi sebagai alat untuk mengoret kulit batang karet saat akan melakukan atau saat akan membuat gambar bidang sadap. Selanjutnya itu teknik panen sesuai kriteria. Teknik panen sesuai kriteria ini terbagi menjadi 7, yaitu menentukan matang sadapnya, melakukan persiapan buka sadap, menggambar bidang sadap 100 cm di atas kaki gajah atau mata okulasi dengan kemiringan 45 derajat dan menghadap ke arah matahari atau satu arah. Kemudian pasang talang dan mangkok sadap. Selanjutnya, mulai sadap dengan kedalaman 1,5 sampai 2 mm. Selanjutnya, sadap dilakukan saat jam 2 atau jam 3 subuh. Lateks yang sudah memenuhi atau mengisi mangkok sadap akan segera diambil atau dipungut dan dimasukkan ke dalam tangki lateks agar lateks tidak cepat menggumpal dan aman dari debu dan kotoran di perjalanan. Cara mencatat hasil panen yaitu biasanya kalau untuk catatan mandor tertulis nama karyawan atau harian, kegiatan, kemudian blok atau bagian yang dikerjakan, prestasi yang didapatkan yaitu berupa lateks dan lum. Total prestasi yang didapatkan yaitu jumlah lateks dan lum digabung. Kemudian jumlah hanja yang didapat. Hanja sendiri adalah bagian dari blok di kebun karet yang menjadi jatah setiap pekerja sadap. Biasanya satu hanja berisi 350 pokok atau pohon. Kemudian jumlah pokok atau
pohon yang sudah tersadap. Selanjutnya, HK. HK merupakan singkatan dari hari kerja. Biasanya, satu HK terdiri dari 7 jam kerja per hari. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan biasanya digunakan atau diisi apabila ada harian atau karyawan yang tidak hadir atau tidak masuk bekerja. Selanjutnya yaitu adalah spesifikasi produk. Biasanya dalam spesifikasi produk ini terdiri atas nama produk. Sebaiknya nama produk yang digunakan untuk ini berupa nama yang sederhana namun dapat menggambarkan jati diri dari produk tersebut. Yang kedua, nomor SKU atau Stock Keeping Unit adalah kode unik yang diberikan pada setiap item barang baik yang dibeli maupun yang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya, deskripsi produk. Sebuah deskripsi yang lebih mendalam tentang produk sangat diperlukan agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas terkait produk tersebut. Selanjutnya yaitu brand atau merek. Ini merupakan nama produk utama. Kemudian warna. Warna merupakan spesifikasi produk yang diperlukan agar orang-orang di bidang atau toko dapat dengan mudah mengidentifikasi produk dari bentuk fisiknya. Kemudian bahan. Ada beberapa alasan mengapa informasi mengenai jenis bahan sangat diperlukan. Hampir mirip dengan warna, bahan akan membantu orang-orang di gudang atau toko mengidentifikasi produk secara fisik dengan lebih cepat. Kemudian dimensi atau tanpa kemasan. Bagi kamu yang terbiasa menjual produk yang berkemasan, hal berbeda akan kamu temui jika bekerja dengan pengecer online seperti Amazon, karena mereka lebih mengutamakan informasi terkait produk agar pelanggan tertarik dengan produk tersebut. Selanjutnya yaitu dimensi dengan kemasan, yaitu adalah kebalikan dari dimensi tanpa kemasan tadi. Selanjutnya yaitu info pemasangan. Bagi reseller online, spesifikasi produk ini sangat diperlukan. Mereka sebaiknya memberitahukan pada konsumen sebelum membeli bahwa produk tersebut memerlukan waktu untuk perakitan agar konsumen dapat mempertimbangkan jangka waktu pengiriman produk. Kemudian, biaya. Ini merupakan harga di mana reseller membayar produk yang dibeli dari kamu. Selanjutnya, MSRP atau Manufacturer Suggested Retail Price adalah harga produk yang sudah kamu tetapkan dan harus diikuti oleh penjual atau reseller jika ingin menjual produkmu kepada konsumen lainnya. Selanjutnya yaitu negara asal. Secara hukum, hal ini diperlukan untuk mengetahui di mana produkmu terdaftar atau diproduksi. Dan yang terakhir yaitu HS, kode klasifikasi atau Harmonized Commodity Description and Coding System. Ini lebih dikenal dengan HS, adalah standar internasional atau sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization atau WCO. Kamu perlu mempelajari hal ini jika ingin menjual produk dalam skala internasional.
Selanjutnya yaitu tentang grading, labeling, dan spesifikasi pasar. Grading atau biasa dikenal dengan pemisahan atau pengelompokan dibagi menjadi dua macam, yaitu grading lapangan dan pabrik. Grading lapangan biasanya membagi antara loom yang baik dan yang kurang baik. Sedangkan di pabrik biasanya dibagi menjadi RSS 1, RSS 2, RSS 3, dan selanjutnya. Kemudian labeling. Labeling adalah suatu proses pemberian label atau tanda pada produk atau hasil yang kita miliki ketika akan dikirim ke konsumen atau pembeli. Kemudian yang terakhir yaitu spesifikasi pasar. Spesifikasi pasar adalah suatu perincian kegiatan pemasaran seperti produk apa yang laris atau laku di pasaran dan dapat diterima oleh banyak konsumen, pembeli, atau masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah pengemasan produk. Untuk latex atau RSS sendiri, biasanya pengemasan dilakukan di ruang sortasi. Sebelum dikemas, terlebih dahulu ditimbang. Untuk RSS itu adalah 113 kg per bal. Sedangkan untuk cutting adalah 116 kg per bal. Setelah ditimbang, lembaran karet tersebut dipres, lalu dibungkus dengan pembungkusan bal atau yang sejenis dengan produk tersebut dan diberi merek. Selanjutnya itu wadah pengemas. Biasanya lembaran karet yang sudah dipres dibungkus dengan menggunakan pembungkus bal atau bahan atau juga jenis yang sama dengan RSS atau bisa disebut USS dan brown karet. Kemudian dipak di wadah kayu sebelum dikirim. Selanjutnya itu teknik pengiriman ke gudang. Seharusnya gulungan bal dikirim atau diantar ke gudang dengan menggunakan alat pengangkut. Namun karena di pabrik KMS belum ada alatnya, jadi biasanya gulungan bal akan digelindingkan dari ruang sortasi ke gudang karena jarak antar kedua ruangan tersebut cukup dekat. Sebelum masuk ke gudang, biasanya bal akan ditaburi pelabur untuk mencegah melekatnya bal dan mencegah bal terkontaminasi jamur. Kemudian memonitor fasilitas gudang. Biasanya atasan akan selalu memonitoring atau mengecek fasilitas di gudang, atau biasanya atasan akan mendapatkan laporan fasilitas apa saja yang kurang atau rusak di gudang sehingga dapat dipesan atau diperbaiki secepatnya. Selanjutnya yaitu cara memelihara gudang. Cara memelihara gudang yaitu menata barang-barang di sana agar dapat menampung banyak dan terlihat lebih rapi, atau menetapkan 5S. Kemudian selalu membersihkan setelah tidak digunakan lagi atau sehabis bekerja. Selanjutnya mengunci gudang dan menyiapkan kunci serepnya agar barang tetap aman dan tidak semua orang bisa masuk, sehingga yang ditugaskan di gudang bisa lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri. Selanjutnya yaitu mencatat setiap kegiatan pasca panen. Kegiatan yang dilakukan setelah latex dibawa ke pabrik itu, yang pertama latex disaring dulu supaya tidak ada kotoran ataupun gumpalan sehingga mempermudah kegiatan sortir. Kemudian
Kegiatan penyaringan itu dilakukan langsung ke dalam bak sekat yang sudah diisi dengan air sesuai dengan banyaknya latex. Airnya harus bersih dan tidak berbau serta tidak berwarna. Setelah itu diberikan campuran asam format atau asam semut sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian diaduk hingga asam format dan latex benar-benar tercampur. Biasanya setelah kegiatan mengaduk terdapat busa. Nah, busa-busa tersebut disingkirkan agar tidak ada gelembung-gelembung pada saat RSS dijemur atau dikeringkan. Setelah latex bersih dari gelembung, barulah penyekat dilakukan. Setelah penyekatan, beberapa jam kemudian diisi air untuk mempermudah proses penggilingan. Perlu diketahui bahwa penggilingan bisa dilakukan keesokan harinya sesuai dengan penentuan atau takaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau asam format yang dicampurkan tepat, biasanya enggak rusak. Biasanya kegiatan penggilingan dilakukan keesokan harinya dan hasilnya juga bagus. Nah, setelah RSS dijemur selama 5-6 hari, kemudian dipindah ke ruang sortasi. Di ruang sortasi itu ada meja kaca bening yang di bawahnya terdapat lampu, sehingga ketika sortasi akan terlihat jelas zat-zat hitam ataupun kotoran kecil yang terdapat pada RSS tersebut. Mejanya memiliki panjang yang sesuai dengan panjang RSS, yaitu biasanya 2 meter. Selagi melakukan kegiatan sortasi, biasanya sambil dipisah sesuai gradernya, kemudian ditimbang. Setelah itu dipres, kemudian dibal. Setelah dibal, dikapuri, terus dikasih sampel. Pada sampel tersebut biasanya tertera dari PT mana, terus jenis produknya, tipenya, dan juga beratnya. Contoh PT KMS RSS A 113 kg dan PT BAK RSS A 113 kg. Ini adalah contoh proses dari jet angin atau bromset. Dan ini adalah contoh dari proses jet asap atau SS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.